Assalamualaikum Pak Kolis. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Uda. Sini duduk. Kita ngobrol sebentar Pak Kolis. Gimana? Ada waktu? Ya, makasih. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat, Pak Uda. Gimana Kalau dengan Pak anak-anak Uda? gimana? Di kelas gimana anak-anak? Anak-anak juga baik dalam keadaan kegiatan pembelajaran juga berlangsung dengan lancar. Cuman ya gitu. Gimana? Ini permasalahan ini justru ada pada diri saya, makanya saya itu bingung juga dalam menyikapi permasalahan ini. Jadi mungkin dalam waktu ini mungkin Pak Huda mungkin ada waktu untuk mendengarkan cerita-cerita saya. Ya, saya perhatikan tuh Pak Kolis akhir-akhir ini tuh sering termenung gitu. Kayaknya ada beban yang di kepala Pak Kolis itu membebani panjenengan itu. Kalau nggak keberatan, nggak apa-apa. Saya siap untuk mendengarkan cerita Pak Kolis. Mungkin dengan bercerita dengan saya, bebannya menjadi berkurang. Silakan Pak Kolis cerita. Ya, makasih Pak Huda sebelumnya. Jadi gini Pak Huda. Ya. Saya itu kan selaku guru, tugas utamanya itu adalah mengajar dan mendidik anak-anak. Tapi ini saya juga dihadapkan sebagai tugas tambahan saya itu selaku operator BOS. Dan saat ini juga diminta untuk menginput data Arkas. Iya. Dan dalam satu waktu ini juga saya harus membuat soal PTS. Selain itu juga di rumah kalau saya pulang itu dihadapkan dengan tugas-tugas tanggung jawab selaku kepala rumah tangga. Itu memang juga kegiatan di rumah itu sangat padat. Jadi membuat saya itu bingung sendiri bagaimana saya harus bersikap agar semua itu dapat terselesaikan sesuai dengan waktunya. Dengan kegiatan yang begitu padat, itu benar-benar membuat saya itu bingung. Justru malah membuat saya itu malas, malah enggan untuk melakukan itu. Justru malah saya seakan menyerah gitu loh Pak Uda. Oh gitu. Gimana ya baiknya saya itu? Ya. Gini Pak Kolis, memang benar apa yang Pak Kolis rasakan itu. Itu seperti apa yang dulu juga pernah saya rasakan, Pak. Sudah pulangnya sudah sore, di sekolah itu bebannya banyak, belum jadi operator, sudah podik, operator BOS. Apalagi sekarang ini kan Maret ya, sudah waktunya untuk PTS. Buat soal PTS juga. Belum nanti kalau di rumah kita sebagai kepala keluarga juga bertanggung jawab terhadap keluarga-keluarga kita. Nah, gitu. Kira-kira itu kan yang Pak Kolis rasakan selama ini ya kan? Saya juga pernah mengalami itu, Pak. Nah, sekarang kira-kira Pak Kolis punya solusi nggak dari permasalahan itu? Mungkin apa yang bisa Pak Kolis lakukan untuk menghilangkan paling nggak sedikit lah kekhawatiran-kekhawatiran yang ada di pikiran Pak Kolis. Gimana Pak? Karena memang terlalu banyaknya tugas dan tanggung jawab yang memang harus saya selesaikan dan itu memang semuanya dituntut dalam waktu yang sama. Paling tidak saya itu harus tahu mana yang harus saya prioritaskan. Jadi saya di sini mungkin akan membuat skala prioritas Pak Uda. Jadi mungkin karena saya sebagai guru ya, tugas saya sebagai guru adalah mengajar dan mendidik, maka saya akan fokuskan saat di sekolah saya akan fokus kepada anak-anak untuk memberikan pembelajaran, memberikan pendidikan yang maksimal untuk anak-anak. Dan saat selesai kegiatan pembelajaran itu mungkin saya akan mulai membuat laporan terkait menginput Arkas tadi, kemudian membuat soal-soal PTS itu saat di sekolah Pak Uda. Kemudian untuk saya di rumah, maka juga saya akan fokus dengan tugas-tugas dan tanggung jawab saya selaku kepala rumah tangga di rumah. Jadi tetap seperti tadi, kalau di sekolah saya fokus dengan kegiatan dan tanggung jawab di sekolah,
kalau di rumah saya juga akan fokus dan tanggung jawab sesuai kegiatan yang ada di rumah. Jadi Iya, gimana Pak Kalis? kalau misalkan kegiatan rumah sudah selesai dan kegiatan yang terkait tugas di sekolah itu belum selesai, maka saya akan coba meluangkan waktu dan menyelesaikannya. Agar dengan seperti itu, baik tugas yang di sekolah maupun tugas di rumah semuanya dapat terselesaikan tepat waktu, Pak Ude. Iya, iya. Nah, itu saya kira pilihan yang tepat, Pak Kalis. Memang betul sekali kita sebagai guru dan juga sebagai kepala rumah tangga juga punya tugas-tugas lain, kita harus punya skala prioritas. Mana Iya, yang harus kita prioritaskan dulu, yang harus kita kerjakan terlebih dahulu. Kalau semuanya menumpuk, tidak ada yang kita prioritaskan, ya pasti hasilnya nggak akan maksimal semua. Ya sudah iya, betul itu rencana itu. Nah, rencananya yang Pak Kolis tadi sampaikan itu sudah sangat tepat. Mungkin nantinya pasti ada hambatan gitu Pak ya. Nah, jikalau ada hambatan, ada nggak opsi lain atau cara alternatif Pak? Mungkin yang bisa Pak Kolis cari. Mungkin kalau jika ada hambatan dari cara yang pertama tadi Pak. alternatif lain ya. Iya. Kalau misalkan itu masih kurang maksimal, mungkin ya kalau dihadapkan dengan tugas-tugas yang mungkin akan lebih numpuk dan menumpuk lagi, mungkin saya tetap percayalah bahwa segala sesuatu permasalahan itu pasti ada solusinya. Jadi di situ saya akan mencoba fokus dengan masalah yang saya hadapi untuk mencoba menemukan solusi yang terbaik agar semua permasalahan itu dapat terselesaikan, Pak Uda. Dan tentunya terkait dengan tugas-tugas tanggung jawab saya di sekolah, itu juga saya tidak mungkin bisa dengan sendiri menyelesaikan semuanya. Pasti saya juga butuh kolaborasi dengan teman-teman sejawat. Jadi mungkin dengan seperti itu, dengan kolaborasi dengan teman-teman, itu tugas-tugas saya juga akan cepat selesai. Nah, Wah, kalaupun memang itu tugas itu terlalu banyak dan itu merupakan tugas yang harus diselesaikan dalam waktu yang dekat, maka saya juga akan berupaya memberikan pengertian kepada istri saya, kepada anak saya bahwa saya itu di sekolah juga banyak kesibukan, jadi meminta pengertian di situ. Jadi intinya komunikasi itu tetap akan saya upayakan tetap terjalin sehingga tidak ada kesalahpahaman. Seperti oke. itu Pak Uda mungkin. Iya, betul sekali, Pak. Nah, dalam setiap menyelesaikan tugas itu pasti kita tidak bisa menyelesaikan sendiri. Betul sekali yang Pak Koli sampaikan tadi. Kita harus komunikasi, harus punya komitmen, ya kan? Iya, Komitmen betul. apa yang menjadi rencana Pak Kolis tadi. Nah, rencana yang Mbak pakai tadi untuk meningkatkan komunikasi, kerjasama yang baik dengan teman, dengan guru-guru lain, terus komunikasi dengan keluarga yang di rumah, itu tujuannya sangat bagus. Insya Allah kalau sudah ada rencana-rencana seperti itu nanti akan bisa berjalan dengan lancar, gitu Pak ya. Iya, Alhamdulillah Pak, permasalahan Pak Koli sudah ada solusinya, gitu ya tadi kan. iya Pak Uda. Pak Kolis bisa bertanggung jawab mengetahui inti dari permasalahan Pak Kolis tadi. Terus sekarang bagaimana Pak Kolis? Perasaannya sudah lega atau belum? Sekarang sudah bisa bernafas lebih lega Pak Uda. Iya. Pikiran juga lebih tenang, lebih fresh. Jadi saya harus bagaimana, seperti apa itu sekarang sudah ada dalam angan-angan. Jadi tindakan yang harus saya lakukan gimana itu sudah semuanya sudah muncul sehingga saya tinggal mempraktekkannya, Iya, merealisasikannya agar permasalahan-permasalahan ini cepat kelar Pak Ude. iya. Itu Pak Ude. Kira-kira kapan Pak Kolis kita bisa bertemu lagi sekedar ngobrol? Nanti mungkin kan sudah dilaksanakan. Saya juga ingin tahu kabarnya, hasilnya gimana nanti kalau panjenengan itu sudah melaksanakan solusi-solusi tadi. Kira-kira kapan Pak Kolis kita bisa Oh ngobrol gitu bareng ya. lagi seperti ini? Oke. Jarang-jarang loh ini Pak. Oh iya, betul sekali. Uh, kalau apa? Ini kan memang tugas-tugas saya juga masih banyak ini. Iya, Jadi seperti saya tadi, mungkin pertama juga
akan saya melakukan dengan skala prioritas tadi. Kalau memang semuanya tugas-tugas ini sudah clear fix semua, bolehlah kita nanti kumpul, bertemu kembali, duduk-duduk santai di sini, bercerita-cerita, ya sharing-sharing semacam itulah. Iya. Ya, gitu Pak Huda. Ya, Nanti terima ada kasih Pak diskusi lagi. Kolis. Saya sudah mau berbagi dengan saya. Nanti kalau saya punya masalah juga pasti saya juga akan cerita sama Pak Kolis. Pak Kolis nggak keberatan kan nanti ya? Oh, siap. Siap. Ya, siap. Nah, ya oke. Nah, semoga permasalahan Pak Kolis cepat selesai. Kita bisa melaksanakan tugas dengan baik, tugas sekolah dengan baik, tugas rumah dengan baik juga. Agar semuanya bisa berjalan dengan baik dan lancar. Itu aja. Nah, terima kasih Pak Huda untuk waktu dan kesempatannya sehingga saya dapat menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Terima kasih banyak. Iya, sama-sama Pak Kolis. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.